Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan etika komputer. Masih dari buku Wahyono. Pertama dibuka dengan sebuah moto dari Tim O'Reilly. When technology does is create new opportunities to do a job that customers want done. Jadi, setelah adanya teknologi, dalam hal ini kita bicara tentang komputer, itu betul-betul yang namanya banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan dari yang tadinya tidak bisa cepat jadi cepat, dari yang tadinya tidak bisa produksi massal jadi bisa produksi massal. Tim O'Reilly ini sendiri lahir tahun 54, tanggal 6 Juni. Dia adalah pendiri dari O'Reilly Media. Dia yang memperkenalkan dan mempopulerkan istilah open source dan Web 2.0. Oke, kita masuk ke sejarah etika komputer ya. Pada bagian sebelumnya, telah dibahas bahwa perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik itu dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun juga dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat adanya perkembangan teknologi tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya. Selanjutnya, pada bagian ini, Anda akan diajak secara lebih khusus mempelajari etika di bidang komputer, mulai dari tinjauan sejarah sampai pembahasan isu-isu pokok dalam penerapannya. Sejarah etika komputer, sesuai awal penemuan teknologi komputer di era 1940-an, perkembangan etika komputer juga dimulai dari era tersebut, dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di masa sekarang ini. Perkembangan tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahap seperti yang akan dibahas berikut ini. Era 1940 sampai 1950-an. Munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Selama Perang Dunia II pada awal tahun 1940-an, profesor dari MIT ini membantu mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Tantangan universal dari proyek tersebut menyebabkan Wiener dan beberapa rekan kerjanya harus memperhatikan sisi lain dari sebuah perkembangan teknologi, yaitu etika. Pada perkembangannya, penelitian di bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information feedback system. Konsep cybernetics tersebut dikombinasikan dengan komputer digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener akhirnya menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan sebutan teknologi informasi atau TI. Dalam konsep penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dan konsekuensi etis dari perkembangan teknologi informasi. Di tahun 1948, di dalam bukunya Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine, ia mengatakan, "It has long been clear to me that the modern ultra-rapid computing machine was in principle an ideal central nervous system to an apparatus for automatic control, and that its input and output need not be in the form of numbers or diagrams. It might very well be respectively the readings of artificial sense organs, such as photoelectric cells or thermometers, and the performance of motors or solenoids. We are already in a position to construct artificial machine of almost any degree of elaborateness of performance, long before Nagasaki and the public awareness of the atomic bomb. It had occurred to me that we were here in the presence of another social potentiality of unheard of importance for good and for evil." Binum 2001. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa
Wiener mengungkapkan bahwa mesin komputasi modern pada prinsipnya merupakan sistem jaringan syaraf yang juga merupakan peranti kendali otomatis. Dalam pemanfaatan mesin tersebut, manusia akan dihadapkan pada pengaruh sosial tentang arti penting teknologi tersebut yang ternyata mampu memberikan kebaikan sekaligus malapetaka. Pada tahun 1950, Wiener menerbitkan sebuah buku yang monumental, berjudul The Human Use of Human Beings. Walaupun Wiener tidak menggunakan istilah etika komputer dalam buku tersebut, ia meletakkan suatu fondasi menyeluruh untuk analisa dan riset tentang etika komputer. Istilah etika komputer sendiri akhirnya umum digunakan lebih dari 2 dekade kemudian. Buku Wiener ini mencakup beberapa bagian pokok tentang hidup manusia, prinsip-prinsip hukum dan etika di bidang komputer. Bagian-bagian pokok dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. Binum tahun 2001. 1. Tujuan hidup manusia. 2. 4 prinsip-prinsip hukum. 3. Metode yang tepat untuk menerapkan etika. 4. Diskusi tentang masalah-masalah pokok dalam etika komputer. 5. Contoh topik kunci tentang etika komputer. Dasar-dasar etika komputer yang diberikan Wiener berada jauh di depan waktunya dan hampir diabaikan untuk beberapa dekade. Dalam pandangannya, pengintegrasian teknologi komputer ke dalam masyarakat akan segera menimbulkan revolusi industri yang kedua. Dalam revolusi industri tersebut, perubahan dapat terjadi secara radikal. Adalah suatu pekerjaan besar bagi pelaku di dalamnya untuk memperhatikan keanekaragaman tugas dan tantangan. Para pekerja harus melakukan penyesuaian dalam pekerjaannya. Pemerintah harus menetapkan peraturan dan hukum baru. Bisnis dan industri harus menciptakan kebijaksanaan baru dalam praktiknya. Organisasi profesional harus mengembangkan kode etik yang baru untuk anggota mereka. Sarjana sosiologi dan psikologi harus belajar dan memahami gejala sosial dan psikologis baru, dan ahli filsafat harus memikirkan kembali konsep-konsep etika yang telah ada, dan banyak hal lain yang harus dipikirkan. Era 1960-an. Pada pertengahan tahun 1960, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Waktu itu Parker menyampaikan suatu ungkapan yang menjadi titik tolak penelitiannya, yaitu that when people enter the computer center, they left their ethics at the door. Fodor and Binum tahun 1992. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa ketika orang-orang masuk pusat komputer, mereka meninggalkan etika mereka di ambang pintu. Selanjutnya, Parker melakukan riset dan mengumpulkan berbagai contoh kejahatan komputer dan aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan para profesional komputer. Dalam perkembangannya, ia menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing atau peraturan tentang etika dalam pengolahan informasi. Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer, yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery, ACM. Dalam 2 dekade berikutnya, Parker melanjutkan penelitiannya dan menghasilkan buku, artikel, sampai pidato-pidato mengenai etika komputer. Walaupun pekerjaan Parker belum menyajikan suatu kerangka teoritis umum mengenai etika tersebut, berbagai pemikiran yang telah diberikan tokoh ini menjadi tonggak sejarah etika komputer setelah Wiener. Era 1970-an. Era ini dimulai ketika sepanjang tahun 1960, Joseph Weizenbaum, ilmuwan komputer MIT di Boston, menciptakan suatu program komputer yang disebut ELIZA. Di dalam eksperimen pertamanya, ELIZA ia ciptakan sebagai tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien yang akan diobatinya. Weizenbaum dikejutkan oleh reaksi dari penemuan sederhananya itu, di mana beberapa dokter jiwa melihatnya sebagai bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatisasi psikoterapi. Bahkan sarjana-sarjana komputer MIT yang secara emosional terlibat dengan komputer berbagi pikiran tentang hal tersebut.
Hal itu akhirnya membawa Weizenbaum pada suatu gagasan akan munculnya model pengolahan informasi tentang manusia yang akan datang dan hubungannya antara manusia dengan mesin. Buku Weizenbaum Computer Power and Human Reason, Weizenbaum tahun 1976, menyatakan banyak gagasan dari hal tersebut. Dari buku tersebut, banyak pemikir terilhami tentang perlunya etika komputer. Perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Manner yang sudah mulai menggunakan istilah computer ethics untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer waktu itu. Manner menawarkan suatu kursus eksperimental atas materi pokok tersebut pada Old Dominion University in Virginia. Sepanjang tahun 1970 sampai pertengahan 1980, Manner menghasilkan banyak minat pada kursus tentang etika komputer setingkat universitas. Tahun 1978, ia juga mempublikasikan sendiri karyanya, Starter Kit in Computer Ethics, yang berisi material kurikulum dan pedagogi untuk para pengajar universitas dalam pengembangan pendidikan etika komputer. Era 1980-an. Tahun 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etis menjadi isu publik di Amerika dan Eropa. Hal-hal yang sering dibahas adalah computer-enabled crime atau kejahatan komputer. Masalah-masalah yang disebabkan karena kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Weizenbaum, pekerjaan tokoh-tokoh etika komputer sebelumnya seperti Parker, Weizenbaum, Manner, dan yang lain akhirnya membawa etika komputer sebagai suatu disiplin ilmu baru. Pertengahan 80-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik yang berjudul What is Computer Ethics? Sebagai isu khusus pada jurnal Metaphilosophy, Moore tahun 1985. Deborah Johnson dari Rensselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku teks Computer Ethics, Johnson tahun 1985, sebagai buku teks pertama yang digunakan lebih dari satu dekade dalam bidang itu. Era 1990-an sampai sekarang. Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh, pemikir seperti Donald Gatterburn, Kate Miller, Simon Rogerson, dan Diane Martin, seperti juga banyak organisasi profesional komputer yang menangani tanggung jawab sosial profesi tersebut, seperti Electronic Frontier Foundation, ACM-CICAS, memimpin proyek yang relevan untuk melakukan riset mengenai tanggung jawab profesional di bidang komputasi. Para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Rogerson. Terdapat pula konferensi besar tentang etika komputer CP yang dipimpin oleh Jeroen van Hoven, serta di Australia terjadi riset terbesar etika komputer yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Wecker. Perkembangan yang cukup penting lainnya adalah kepeloporan Simon Rogerson dari The Montfort University UK yang mendirikan Center for Computing and Social Responsibility. Di dalam pandangan Rogerson, ada kebutuhan dalam pertengahan tahun 1990 untuk sebuah generasi kedua, yaitu tentang pengembangan etika komputer. The mid-1990s has heralded the beginning of a second generation of computer ethics. The time has come to build up on and elaborate the conceptual foundation wheels, and in parallel developing the frameworks within which practical action can occur, thus reducing the probability of unforeseen effect of information technology application. Rogerson, Binum, tahun 1997. Berkat jasa dan kontribusi pemikiran yang brilian dari para ilmuwan di bidang etika komputer, dimulai dari Wiener, Parker, Weizenbaum, sampai pada Rogerson, akhirnya etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak pusat riset dan perguruan tinggi di dunia, yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri.
Etika komputer di Indonesia. Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Mengadopsi pemikir-pemikir dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan oleh hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Meskipun banyak perguruan tinggi yang tidak langsung menyebut bidang studinya sebagai etika komputer, tetapi banyak di antara mereka memasukkan etika komputer tersebut pada bidang studi yang relevan. Seperti misalnya UKSW Salatiga melalui Fakultas Teknologi Informasi memasukkan etika komputer pada mata kuliah etika profesi bidang TI, dan sebagainya. Jadi kalau sama kita dirangkum, tahun 50-an itu Norbert Wiener, profesor MIT. Tahun 60-an Don Parker dari SRI International Menlo Park, California. Tahun 70-an Weizenbaum dan Walter Manner. Tahun 80-an James Moore dari Dartmouth College. Dan tahun 1990-an sampai dengan sekarang Donald Gatterburn, Kate Miller, Simon Rogerson, Diane Martin, O'Reilly, dan masih banyak lagi. Beberapa pandangan dalam cakupan etika komputer. Melihat sejarah perkembangan komputer yang telah dibahas di atas, disiplin ilmu yang dikenal sebagai etika komputer praktis belum ada sejak tahun 1940 sampai tahun 1960. Istilah tersebut mulai muncul setelah Walter Manner di tahun 1970 dan beberapa pemikir aktif etika komputer mulai memasukkan dan mendeskripsikan etika komputer sebagai sebuah bidang studi. Ketika memutuskan untuk menggunakan istilah etika komputer pada pertengahan tahun 70-an, Walter Manner menggambarkan bidang tersebut sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang menjengkelkan yang diciptakan oleh teknologi komputer. Manner berpendapat bahwa beberapa permasalahan etis sebelumnya sudah ada, diperburuk oleh munculnya komputer yang menimbulkan permasalahan baru sebagai akibat penerapan teknologi informasi. Sementara Deborah Johnson tahun 1985 dalam bukunya Computer Ethics menggambarkan bidang ini sebagai satu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar moral baru yang memaksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang belum dipetakan. Johnson merekomendasikan etika terapan dengan pendekatan konsep dan prosedur penggunaan dari utilitarianisme dan kanitianisme. Namun, berbeda dengan Manner, ia tidak percaya bahwa komputer menciptakan permasalahan moral baru secara keseluruhan. Baginya, komputer memberi sebuah new twist ke isu-isu etis sebelumnya yang telah ada. James Moore mendefinisikan etika komputer di dalam artikelnya What is Computer Ethics? Apakah etika komputer itu? Yang ditulis pada tahun 1985. Dalam artikel tersebut, Moore mengartikan etika komputer sebagai bidang ilmu yang tidak terikat secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Moore mengungkapkan etika komputer sebagai suatu bidang yang lebih luas dibandingkan dengan yang didefinisikan oleh Manner atau Johnson. Moore menggambarkan etika komputer sebagai bidang yang terkait dengan policy vacuums and conceptual models atau kebijakan ruang hampa dan konseptual yang campur aduk mengenai aspek sosial dan penggunaan secara etis teknologi informasi. A typical problem in computer ethics arises because there is a policy vacuum about how computer technologies should be used. Computers provide us with new capabilities, and this in turn give us new choices for action. Often, either no policies for conduct in this situation exist or existing policies seem inadequate. A central task of computer ethics is to determine what we should do in such cases, that is, formulate policies to guide our actions. One difficulty is that along with a policy vacuum, there is often a conceptual vacuum. Although a problem in computer ethics may seem clear initially, a little reflection reveals a conceptual module. What is needed in such cases is an analysis that provides a coherent conceptual framework within which
to formulate a policy for action. Bynum, 2001. Dari kutipan di atas, terlihat bahwa suatu masalah khas dalam etika komputer muncul karena adanya suatu kebijakan yang belum jelas tentang bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Komputer melengkapi kita dengan berbagai kemampuan baru, dan ini pada gilirannya memberi banyak pilihan baru untuk tindakan yang dapat dilakukan. Suatu tugas etika komputer adalah menentukan apa yang perlu kita lakukan di dalamnya. Dalam kasus ini adalah merumuskan kebijakan untuk memandu tindakan kita. Secara lebih lanjut, Moore mengatakan bahwa teknologi komputer itu sebenarnya memiliki sifat revolusioner karena memiliki logically malleable. Computers are logically malleable in that they can be shaped and molded to do any activity that can be characterized in terms of inputs, outputs, and connecting logical operation. Because logic applies everywhere, the potential application of computer technology appear limitless. The computer is the nearest thing we have to a universal tool. Indeed, the limits of computers are largely the limits of our own creativity. Moore, 1985. Komputer disebut logically malleable karena bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Hal ini terjadi karena komputer bekerja menggunakan suatu logika pemrograman tertentu yang bisa dibuat oleh programmernya. Logika pemrograman tersebut terhubung di mana-mana, sehingga potensi aplikasi teknologi komputer tampak tiada habisnya. Komputer merupakan suatu alat yang universal. Tentu saja, batas komputer adalah seberapa besar batas dari kreativitas manusia itu sendiri. Menurut Moore, revolusi komputer sedang terjadi dalam dua langkah. Langkah yang pertama adalah pengenalan teknologi, di mana teknologi komputer dapat dikembangkan dan disaring. Ini telah yang terjadi di Amerika sepanjang 40 tahun pertama setelah Perang Dunia yang kedua. Langkah yang kedua adalah penyebaran teknologi, di mana teknologi mendapatkan integrasi ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dan ke dalam institusi sosial, mengubah seluruh konsep pokok seperti uang, money, pendidikan, education, kerja, work, dan pemilihan yang adil, fair election. Nah, kita bisa lihat ada dua tahap revolusi komputer tadi kalau disingkat berdasarkan Moore, pendapatnya Moore. Tahap satu adalah pengenalan teknologi dulu, tahap kedua baru penyebaran teknologi. Pada tahap kedua, penyebaran teknologi bisa ke pendidikan, seperti yang kita rasakan sekarang ya, efek wabah ini, pekerjaan, work from home, industri bisa membuat jadi efisien juga, lalu keuangan, ada fintech yang bisa mengalahkan bank, lalu kemudian ada bidang-bidang lainnya, sektor-sektor industri yang lain. Cara Moore menggambarkan bidang etika komputer sangat sugestif dan kuat, serta berakar di dalam suatu pemahaman tentang bagaimana revolusi teknologi berproses. Sekarang ini, pengertian yang diberikan Moore adalah salah satu pengertian terbaik yang ada menyangkut bidang etika komputer tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa jalan lain untuk memahami etika komputer sesuai pendekatan teori yang luas ini. Pendekatan lain dilakukan Wiener tahun 1950 di dalam bukunya The Human Use of Human Beings dan juga didiskusikan oleh Moore dalam What is Computer Ethics. Menurut alternatif ini, etika komputer mengidentifikasi dan meneliti dampak teknologi informasi terhadap nilai-nilai manusiawi, seperti kesehatan, kekayaan, kesempatan, kebebasan, demokrasi, pengetahuan, keleluasaan pribadi, keamanan, pemenuhan diri, dan seterusnya. Ini adalah pandangan etika komputer secara lebih luas dalam penerapan etika, sosiologi komputasi, penilaian teknologi, hukum komputer, dan bidang-bidang yang berhubungan dengan itu, dan mempekerjakan konsep, metodologi, serta teori dari disiplin ilmu ini. Kesuksesan dari pemahaman etika komputer ini dicerminkan ketika pemikiran tersebut didiskusikan dalam konferensi utama, seperti National Conference on Computing and Values tahun 1991 dan riset-riset lainnya. Pada tahun 1990, Donald Gatterburn memelopori suatu pendekatan yang berbeda,
dalam melukiskan cakupan khusus bidang etika komputer. Dalam pandangan Gatterburn, etika komputer harus dipandang sebagai suatu cabang etika profesional yang terkait semata-mata dengan standar kode dan praktik yang dilakukan oleh para profesional di bidang komputasi. There is little attention paid to the domain of professional ethics, the values that guide the day-to-day activities of computing professionals in their role as professionals. By computing professional, I mean anyone involved in the design and development of computer artifact. The ethical decision made during the development of this artifact have a direct relationship to many of the issues discussed under the broader concept of computer ethics. Gatterburn tahun 1991. Dengan pandangan di atas, pengertian profesional ethics melekat erat dalam etika komputer. Dengan kepeloporannya tersebut, Gatterburn akhirnya dilibatkan dalam sejumlah aktivitas terkait dengan penelitian di bidang etika komputer, seperti co-authoring pada pembuatan ACM, Code of Ethics and Professional Conduct, yang ketiga, serta menetapkan standar perizinan untuk software engineer. Isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Berikut akan dibahas sekilas tentang isu-isu pokok yang berhubungan dengan etika di bidang pemanfaatan teknologi komputer. Pembahasan lebih rincinya nanti setelah bab ini. Pertama adalah kejahatan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, selain membawa dampak positif bagi umat manusia, di sisi lain juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun sekedar iseng. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut computer crime atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Andi Hamzah tahun 1989. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan pesat teknologi komputer, kejahatan bidang ini pun terus meningkat. Berbagai jenis kejahatan komputer yang terjadi mulai dari kategori ringan seperti penyebaran virus, spam email, penyadapan transmisi, sampai pada kejahatan-kejahatan kategori berat, seperti misalnya carding, pencurian melalui internet, DOS, denial of service, atau melakukan serangan yang bertujuan untuk menentukan target sehingga ia tak dapat memberikan layanan lagi, dan sebagainya. Yang kedua adalah cyber ethics. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet. Internet, akronim dari Interconnection Networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan, pemerintahan, dan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal di antara pemakainya. Harus dipahami bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di samping itu, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous, yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Hal itu membuat kita tidak saling mengenal dalam arti kata yang sesungguhnya, atau bahkan satu penghuni dunia maya mungkin tidak akan pernah bertatap muka dengan penghuni yang lainnya. Sementara itu, munculnya berbagai layanan dan fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menuntut adanya aturan dan prinsip dalam melakukan komunikasi via internet. Salah satu yang dikembangkan adalah netiquette atau netiquette, yang merupakan salah satu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Seperti halnya berkomunikasi melalui surat atau bertatap muka, berkomunikasi dengan internet memerlukan tata cara sendiri. Netiquette yang paling sering digunakan mengacu kepada standar netiquette yang ditetapkan oleh IETF, the Internet Engineering Task Force.
IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Organisasi ini terbuka bagi individu dimanapun dan siapapun yang terkait dengan internet. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mengunjungi situs resmi organisasi ini di www.ietf.org. Dalam kegiatannya, IETF terbagi menjadi kelompok-kelompok kerja yang menangani beberapa topik seputar internet, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, termasuk di dalamnya menetapkan netiquette guideline yang terdokumentasi dalam Request for Comments RFC 1855. Yang ketiga, e-commerce. Selanjutnya, perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce atau e-commerce. Secara umum, dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, melainkan cukup melakukan browsing di depan komputer untuk melihat daftar barang dagangan secara elektronik. Jika mempunyai keputusan membeli, ia cukup mengisi beberapa form yang disediakan, kemudian mengirimkannya secara online. Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit atau transfer bank, dan kemudian pulang ke rumah menunggu barang datang. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut aspek hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online networking management tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip yuridiksi dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik, masalah perlindungan konsumen, masalah pajak atau taxation, kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital, dan sebagainya. Dengan berbagai permasalahan yang muncul menyangkut perdagangan via internet tersebut, diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar transaksi. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51/162 tanggal 16 Desember 1996. Yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, komputer memiliki sifat keluasan yang tinggi. Hal itu berarti bahwa jika informasi berbentuk digital, maka secara mudah seseorang dapat menyalinnya untuk berbagi dengan orang yang lain. Sifat itu di satu sisi menimbulkan banyak keuntungan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau juga penyewaan perangkat lunak ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pembajakan perangkat lunak cukup tinggi. Survei yang dilakukan Business Software Alliance (BSA) tahun 2001 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga terjadinya pembajakan terbesar dunia. Dengan peringkat tersebut, Indonesia berada di bawah Vietnam sebagai peringkat pertama dan Cina sebagai peringkat kedua. Kebanyakan pembajakan di Indonesia adalah pembajakan yang dilakukan oleh end user, seperti penggunaan satu lisensi untuk banyak PC, pelanggaran kontrak lisensi, serta pemuatan perangkat lunak bajakan di PC. Yang kelima adalah tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat. Oleh karena alasan tersebut, mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi, mencakup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Para profesional menemukan diri mereka dalam hubungan profesionalnya dengan orang lain.
mencakup pekerja dengan pekerjaan, klien dengan profesional, profesional dengan profesional lain, serta masyarakat dengan profesional. Hubungan ini melibatkan suatu keanekaragaman minat, dan kadang-kadang minat ini dapat masuk ke dalam bertentangan satu sama lain. Para profesional komputer yang bertanggung jawab tentunya sadar dengan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dan berusaha untuk menghindarinya. Organisasi profesi di Amerika Serikat seperti Association for Computing Machinery (ACM) dan Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi, dan garis-garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Kode etik profesi tersebut menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah, serta kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Munculnya kode etik profesi tersebut tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai garis-garis profesionalisme yang ditetapkan. Isu-isu pokok di bidang etika komputer seperti di atas, yaitu computer crime, cyber ethics, hak atas kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, serta tanggung jawab profesi akan dibahas lebih mendalam pada setiap bab selanjutnya dari buku ini. Baik, materinya sudah selesai. Soal latihan nanti ada di deskripsi.